Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5, berjumpa lagi dengan kakak di channel Kelas Kreatif Official. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Baik, tanpa mengulur waktu, mari kita masuk ke papan pembelajaran. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, ada 3 tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama, setelah menyimak materi, kalian diharapkan mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang kedua, adik-adik diharapkan mengetahui cara merawat organ gerak. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan mengenali jenis-jenis kelainan pada tulang. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, yuk kita bahas satu persatu. Adik-adik, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kalian juga sudah melakukan beberapa kali latihan untuk menemukan ide pokok, menemukan kalimat utama, dan menemukan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf dan teks percakapan. Hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runut dan baik. Adapun cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, di antaranya, yang pertama, buatlah kalimat utama dari ide pokok yang disediakan. Yang kedua, buatlah beberapa kalimat penjelas dari kalimat utama yang telah kalian buat. Dan yang ketiga, gabungkan kalimat utama dengan kalimat penjelas menjadi satu paragraf utuh. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita telah disediakan satu ide pokok. Ide pokoknya adalah Lukman, anak yang dermawan. Selanjutnya, kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Langkah pertama, kakak akan membuat sebuah kalimat utama. Dan kakak telah membuat seperti berikut ini. Di sekolah, Lukman dikenal sebagai anak yang dermawan. Kemudian, dari kalimat utama yang telah kakak buat, kakak akan membuat beberapa kalimat penjelas dari kalimat utama tersebut. Dan berikut kalimat-kalimatnya. 1. Ia sering membawa makanan buatan ibunya ke sekolah untuk dibagikan ke teman-temannya. Yang kedua, ia juga sering membantu teman sekolahnya yang kesulitan dan terkena musibah. Yang ketiga, selain itu, Lukman juga gemar berinfak di masjid sekolah. Yang keempat, semua guru dan teman-temannya sangat menyukai sikap dermawannya. Setelah kalimat utama dan kalimat penjelas dibuat, selanjutnya kita gabungkan keduanya menjadi sebuah paragraf utuh. Dan berikut hasilnya. Bagaimana? Sudah paham cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Jika masih ragu, yuk simak lagi satu contoh berikut ini. Baik, di contoh kedua ini,
kita sudah disiapkan ide pokok yang berbunyi fungsi otot manusia. Selanjutnya, kakak akan membuat kalimat utama dari ide pokok ini. Dan berikut hasilnya. Otot pada manusia memiliki berbagai fungsi. Langkah selanjutnya, membuat kalimat penjelas dari kalimat utama. Dan berikut hasil buatan kakak. 1. Fungsi utama dari otot adalah untuk bergerak. 2. Adapun fungsi otot yang lainnya adalah untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Yang ketiga, fungsi otot tersebut dapat digunakan apabila otot dalam keadaan sehat. Yang keempat, karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan otot. Nah, setelah kalimat utama dan kalimat penjelas kita buat, selanjutnya kita gabungkan menjadi satu paragraf utuh. Dan berikut hasilnya. Nah, bagaimana? Sudah semakin jelas ya? Jika masih bingung, kalian boleh memutar ulang video pembelajaran ini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Atau kalian juga bisa bertanya melalui grup kelas kita. Adik-adik, pada contoh paragraf tadi, kita telah membahas salah satu alat gerak, yaitu otot. Berbicara mengenai alat gerak, tentu kita patut bersyukur karena setiap waktu kita selalu dapat bergerak dengan alat gerak kita. Cara terbaik kita bersyukur adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan senantiasa menjaga kesehatan alat gerak kita agar tetap sehat. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk merawat alat gerak manusia. Di antaranya, yang pertama, mengonsumsi makanan yang halal, sehat, dan bergizi, terutama makanan yang dibutuhkan oleh alat gerak kita, yakni makanan yang mengandung kalsium, fosfor, vitamin D, dan yang lainnya. Yang kedua, melakukan gerakan badan yang benar. Sebagai contoh, posisi duduk kita saat belajar, posisi berdiri kita, posisi berjalan kita, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Yang ketiga, berolahraga di pagi hari. Olahraga di pagi hari sangat baik bagi kesehatan, karena di pagi hari terdapat matahari yang baik untuk membantu penyerapan vitamin D. Yang keempat, melakukan pemanasan saat berolahraga. Yang kelima, memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang keenam, beristirahat yang cukup. Adik-adik, itu tadi beberapa cara untuk menjaga atau merawat alat gerak pada manusia. Jika kita dapat menjaga dan merawat alat gerak kita dengan baik, tentunya kita akan terhindar dari masalah atau kelainan yang terjadi pada alat gerak kita. Nah, berikut ini kita akan mencoba mengenali beberapa jenis kelainan pada alat gerak pasif kita atau kelainan pada tulang. Berikut adalah jenis-jenisnya. Kelainan yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau kecelakaan karena jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek kulit. Kelainan yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan
karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Fisura merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kelainan yang keempat yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbaris. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kelainan yang kelima yaitu skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Gangguan tulang selanjutnya yaitu kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Adik-adik, demikian materi kita pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tugas. Tugas pertama, silahkan buka buku paket halaman 141 sampai 142. Di sana terdapat 3 pilihan ide pokok. Silahkan pilih salah satu, kemudian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Tugas kedua, bacalah buku paket halaman 144, lalu dari bacaan itu, buatlah sebuah peta konsep atau mind mapping. Buatlah di buku gambar kalian atau di kertas HVS. Tugas yang ketiga, kerjakan buku paket halaman 155. Pasangkan nama kelainan pada tulang dan juga definisinya berdasarkan gambar yang ada di buku kalian. Selamat mengerjakan, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.